Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Santriwan dan santriwati MTS Persis 30 Cipedug yang Ustadz banggakan dan Ustadz sayang, perkenalkan nama Ustadz adalah Ihsanur Fatur Rahman yang insya Allah akan mengajar kalian pelajaran akidah. Nah, apa sih akidah akhlak itu? Nah, nanti kita akan perjelas lagi ya. Akan Ustadz jelaskan dalam video berikut ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu dalam hati kita. Nah, setelah berdoa, jangan lupa supaya tidak ketinggalan informasi dan video edukasi, harap untuk like, share, and subscribe channel Ustadz ini ya. Terima kasih. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ustadz ingin kalian memperhatikan beberapa gambar berikut ya. Coba perhatikan. Sudah? Ya, terima kasih sudah memperhatikan gambarnya dan materi akan dilanjutkan. Nah, karena ini tentang pelajaran akidah, perlu kita ketahui apa sih pengertian tentang akidah itu, kemudian apa sih yang dimaksud dengan akidah Islam. Menurut bahasa, akidah itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu aqoda yaqidu aqidatan, yang artinya ialah ikatan atau perjanjian. Dan menurut istilah, apa sih akidah itu? Menurut istilah, akidah itu ialah keyakinan hati atas sesuatu. Dan seringkali kita mendengar ada akidah Islam atau al-akidah al-islamiyah, yang dimana akidah Islam ini bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau yang disebut seorang Muslim. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang akidah, maka yang paling pertama dan utama adalah tentang konsep ketuhanan. Jadi kalau berbicara akidah pasti berbicara tentang masalah ketuhanan. Nah, kemudian konsep-konsep akidah yang lainnya ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri melalui firman-firman Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib disembah, yang Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, dan zat goib, artinya Allah tidak bisa dilihat oleh kita, yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturan Allah dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun dengan muamalah atau hubungan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar-dasar akidah Islam. Nah, akidah Islam ini memiliki dasar-dasar yang harus dijadikan pedoman atau petunjuk bagi kaum muslimin. Dasar-dasar akidah Islam tidak lain adalah dasar-dasar ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau yang disebut juga dengan As-Sunnah ya. Sebab kedua kitab itu merupakan pedoman utama bagi kaum muslimin dalam memelihara akidah atau keyakinannya dan sekaligus menjalankan kehidupannya. Dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis tersebut, niscaya hidupnya akan selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Yang sering kita baca setiap hari adalah Al-Quran ya. Nah, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan, qara'a yaqra'u Qur'ana. Dan menurut istilah ialah Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian kita juga sering mendengar tentang hadis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hadis ini? Nah, hadis itu ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir. Takrir itu sikap diam ya atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam ini
telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menuangkan beberapa firman-firman-Nya yang berkenaan tentang masalah tauhid ini ya, tentang masalah konsep akidah ini. Nah, contohnya di dalam surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan dia. Nah, Quran surat Al-Ikhlas, kita sering membacanya dan kita juga udah tahu lah terjemahannya seperti apa, bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, tidak bisa ditambah dan tidak juga bisa berkurang. Kemudian segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memiliki kuasa sepenuhnya ya. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa hidup, bisa berdiri, itu karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena makhluk lain. Nah, kemudian juga Allah itu tidak beranak, tidak punya anak, dan tidak pula diperanakan. Artinya Allah tidak punya orang tua. Allah itu tunggal, esa. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Dan juga tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah tujuan akidah Islam. Akidah Islam ini memiliki tujuan yang sangat mulia dan sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama kaum muslimin. Kemuliaan akidah Islam terdapat dalam pokok-pokok ajarannya yang sangat relevan atau berlaku dengan kebutuhan manusia, yaitu khususnya kebutuhan rohaninya. Dengan demikian, berarti mempelajari pokok-pokok kandungan akidah Islam adalah kewajiban bagi umat Islam dengan tujuan, yaitu yang pertama adalah mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Al-Quran selalu mengajarkan sesuatu yang benar dan memberitahu juga mana yang salah. Yang benar untuk kita kerjakan, kita dapat pahala, kita juga nantinya akan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang salah untuk dijauhi, untuk tidak dikerjakan. Yang bila mana yang salah ini dikerjakan, nanti akan berbuah dosa dan nantinya juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Sejak lahir itu kita bersaksi bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita. Nah, dengan mempelajari akidah Islam ini akan semakin memantapkan hati kita bahwa Allah lah yang memang satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Kemudian nomor 3, memelihara manusia dari kesyirikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan syirik itu? Udah dengar kan kata syirik? Bukan syirik iri ya. Kalau di dalam bahasa Sunda syirik itu kan iri. Tapi dalam syar'i atau agama Islam, syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jelas merupakan dosa yang paling besar syirik itu ya. Yang dimana syirik itu juga ada syirik jali gitu kan. Syirik jali itu yang terang-terangan. Misalkan orang yang menyembah pohon, memberikan sesajen, pergi ke dukun, nah itu terang-terangan. Kemudian juga ada syirik khafi. Apa syirik khafi itu? Syirik yang tersembunyi, tidak dapat dilihat oleh orang lain,
Tepatnya itu di mana? Di dalam hati. Nah, dengan mempelajari akidah Islam ini, manusia itu akan terpelihara dari perbuatan syirik. Artinya jauh sekali dari perbuatan syirik. Nah, yang keempat, apa sih tujuan dari kita itu supaya belajar akidah Islam? Untuk menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada manusia dari makhluk yang lainnya, yaitu berupa diberikannya akal pikiran. Jadi kan di dalam akal pikiran ini kita punya banyak pendapat nih atau paham-paham. Nah, bisa memilih nih mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang sesat. Nah, dengan belajar akidah Islam ini, kita mampu menghindari diri kita dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan kita atau terhindar dari kehidupan yang sesat.